وأشهد أن محمدا رسول الله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا وبالقرآن حكما إماما وشفاء والكعبة قبلة للمؤمنين إخوانا لستم عليكم على سنة الجماعة إجازة عامة أعوذ بالله من الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم عليه warahmatullahi. Selanjutnya kita akan langsung ke mulai ya, praktek. Coba prakteknya semuanya, prakteknya artinya punya kita perjalanan bisa sekali di hari. Pokoknya ada orang sakit, karena sebelum namanya tidak sore dosa pada umur dalam sekarang bilang oke semai oke sekali kata mengajar sekali. Oh kita bilang di bahasa oh gimana yang kita menjadi atau saya tapi tidak paham daripada kami Arab tidak paham. Misalkan dia terus kemudian dibacakan para yang itu dibacakan ngomong mahal yang ada setelah dia mau jadi sebut besoknya. Caranya makan nafas bukan paksa. Hari itu sok timbang kalau udah pakai karena yang ini tekan turun yuk jalan Bismillahirrahmanirrahim. Tapi bahwa apa? Surah 92 kemudian itu cuma tiupan baca doa tiup namanya udah bedanya dengan sihir apa? Sihir sama-sama amrah punya juga amrah cuma bedanya kalau ruhnya itu bedanya di Quran Syifa lalu sihir itu dengan bedanya seperti itu. Karena itu terus sekarang kita adalah apa yang dipakai Quran semua penyakit apa? Semua penyakit. Nah untuk mempermudah penyakit kita harus bertiga mempermudah saja. Penyakit itu pertama penyakit apa? Ini mati kasar. Jadi nanti kalau mengalami dari sebagainya pertama pesimis, penyakit pesimis contohnya nanti kalau kalian menemukan anak didik atau anak muda tidak membuat tapi perawat menggunakan kalian atau yang kalian ketahui maka misalkan udah ngantuk udah marah, udah ngantuk, udah lupa. Yang ini anak udah marah, ngantuk, udah lupa anak. Allah Akbar. Pasien. Untuk menjadi kekuatan dari pasien. Tapi yang nanti bisa sebut insyaallah. Tapi ada sakit, jadi kalau kalian berpikir bahwa sakit dan cuma sakit hapus paradigma itu karena keliru. Oke, memang saya coba begini, keliru. Saya coba karena dulu pernah sakit. Oke, ngomong gitu. Jadi, ya, namanya langsung. Penyakit psikis, misalkan penyakit hati, mudah marah, malas, sering lupa hutang, sekali makan dari sadar, lupa. Penyakit atau trauma. Sering lupa itu penyakit atau trauma. Itu butuh obat, udah marah, penyakit atau bukan? Berarti butuh obat. Coba tanya coba, saya suka marah. Lihat Ustaz cuci ngamuk, lihat tulisnya ngamuk, lihat buku dan isinya ngamuk. Coba.
Sebetulnya kalau yang saya suka melihat rumah. Loh, mereka kan dokter tidak bisa mengobati penyakit rohani, sendiri ya, tidak bisa. Kalau kan, di sini ada lebih baru ini ayat bisa berkelas dan was-was. Maka kalian cek anak yang sering tidur sulit bangun, itu kalian berjalan keluar lendir yang menyebabkan sering lupa, mudah marah, mudah ngantuk. Biasanya kalau motor cuma naik dia merasa sukma. Nah, ini ciri-cirinya. Orangnya suka hadir di sini. Yang kecil mendengarkan saya. Dan yang ketawa. Ini bisa sembuh. Yang kedua, ini ada kasus. Ini kalian selaku dengan bukan diakui saja yang biasa. Nih, Quran. Ini ada orang yang sakit. Kita ambil Quran, berdasarkan pada orang sakit dengan kepala syifa terus seperti itu. Nah, saya contoh. Di sini ada orang yang jantung kosong. Istrinya minum satu dua, anaknya kerja tak kuning satu. Gimana cara kerja? Minum. Jangan kalian kerjanya bayar kalau mobil tidak bisa. Ada bayar tempat. Terus kalian gratis. Tapi insya Allah nanti bisa umat. Nah, ini caranya seperti ini. Kalian harus paham kaidah berobat dengan Quran. Saya ulangi, kaidah apa? Berobat dengan Quran. Nah, penyakit yang kedua disebut penyakit medis, asam lambung, mah dan seterusnya. Oke? Yang di sini yang punya mah asam lambung, karena yang punya asam lambung. Siapa nanti lambungnya dikeluarkan? Ketiga medis, non medis adalah apa nih definisinya? Non medis. Jadi tanya dulu. Boleh kenyang. Dokter yang alatnya dan deteksi dokternya akan penyakit non medis. Apa penyakit non medis ada 4. Ini sebetulnya jangan minta, karena sihir misalkan. Untuk lama sihir suatu syekh dari berkati memalingkan sesuatu pada bentuk yang selainnya. Contohnya, yang buka kalian itu, jadi yang berlihat itu wajar kalinya. Bukan, nah orang yang jadi itu pasti orang pusing. Berarti ada pusing cek dari dokter. Dicek medis, penyakitnya medis kok memasak ini dicek medis, kalau sensitif sekarang ini, gitu kan? Itu maknanya bahwa penyakitnya memang tidak bisa dilihat oleh medis. Karena misalkan contohnya sihir, ya. Jadi sihir itu memalingkan sesuatu dari bentuk yang asli yang palsu, sehingga yang dia palsu. Pertanyaan saya, ketika kalian melihat Ustaz di kopi, kalau berarti kalian memang asli, bukan sihir. Kalau kan misalkan orang yang dikalian ini melihat Ustaz Uci mana cerita misal nggak saya dengan nama-nama tertentu maka sejatinya akan dilihatnya putih pada rasanya misal ini disebut sihir. Tahlil itu asal Allah membinakan ilusi yang menyebabkan ilusi ini yang dibangun itu contohnya penyakit medis. Nah, untuk mengobati penyakit ini, mengeluarkannya dari hitungan detik, saya ajarkan. Pengen coba atau yang mana? Kalau yang mengenal yang itu anak ya. Sampai tahu yang usia, ada asal malam, panas, sholat tidur. Kalau kita semua sangat ajan, pasiennya ngantuk. Untuk yang ini saya kasih yang hitungan detik. Mau? Seperti pada tidak. Lanjut. Cara membantu penyakit gimana dilakukan? Kalian harus ingat kaidah. Setelah ingat kaidahnya, nanti baru didiagnosa adakah unsur tiga-tiganya. Karena satu orang bisa kena tiga-tiganya penyakit. Ayo masih ingat penyakitnya harus ada satu. Oke.
Non medis, kalau saya jadi tiga berarti psikis bukan? Bingung nggak? Kalau nggak berarti nggak mikir. Harus bingung. Tanya sama kalian, bingung lo berarti nggak mikir. Oke, gimana cara menyembuhkannya? Tiga ini. Kalian harus tahu kaidah. Kaidah pertama yang dibaca. Lo sebetulnya oke, karena esok saya tidak memberikan dalil di sini. Dalilnya bahwa asal musyibatin apabila kasabat dan hukum. Jadi kalau kalian salah, kalau kalian sakit pasti salah kalian. Begitu. Contohnya bapak tadi yang jantung bocor, istrinya minum stadium 2 atau kanker payudara sekalipun, maka itu salahnya. Bukan salah istri tetangga. Anak sakit salah orang tua. Kenapa? Karena anak tidak boleh punya dosa. Betul? Coba ajarkan. Kalian coba berpikir dengan seni. Tapi aku sibuk hafalan itu. Coba berpikir. Anak itu ada penyakit. Mana disini Allah Subhanahu Wa Taala memberikan penyakit pada anak adalah konsepnya penyakit itu salah. Jadi kita kalau anak penyakit dari salah orang tua, terutama yang pusing kepalanya. Maka cara merugikan anak yang apa namanya anak yang suka sakit adalah dengan cara dengan orang tua. Misal segala macam penyakit, misalkan anak tidak nakal, ya, anak ini nakal, atau anak punya penyakit hernia, atau kelelahan kuning, atau dia suka melihat jin sekalipun, ya kan, atau melihat jin, atau dia merasa berteman dengan jin, kan, masuk kata bilang, itu semua rupiahnya apa namanya melalui orang tua yang suka musik. Maka kalian juga kalau melalui kayak dulu dia suka musik siapa? Beda di zaman karet, kayak dulu dia suka musik siapa? Dia mengira ada film-film, pakai kok ya, film-film. Maka cara melalui harus melalui apa? Orang tua yang suka musik. Nanti setelah itu orang yang berusaha kemarin misalkan itu dulu kelas dunia dimatikan jalannya ini disebut penyakit main. Nah, kalau Ustaz terus di Qurannya nakal, maka itu menurut bapaknya. Penyakit itu. Yang kalimat penyakit itu bila abnormal. Dikatakan penyakit itu abnormal. Poin pertama, kenapa begitu? Karena ibaratnya anak itu asal akunya orang tua. Kalau akunya yang sembuh, ya akunya mati, asapnya hilang. Artinya ketika orang tua itu pusing mati, sembuh, insya Allah akan sembuh. Penyakit apa? Mari kita berdoa. Aku semangat. Siap berulang tua? Siap. Masih terakhir. Yang kedua, pengobatan bila tidak berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah, kalian boleh meninggalkannya. Maka dasarnya ini, waktu terkaitan kemudian habis Nabi Yakub alaihissalam mata yang putih, bukan mata yang putih disebabkan Nabi sedih. Orang kalau sedih, pankreasnya tidak bisa memproduksi insulin, akhirnya dia diabetes. Nah, kalau dia ini jengkel, maknanya dia jengkel itu dia kalau kali suka jengkel, bila mana orang yang suka jengkel, maka tensinya akan tinggi, kemudian bisa jadi stroke atau sumbatan, misalkan minum
atau kanker atau liver. Begitu. Saya ulangi, kalau jengkel bisa menyebabkan sumbatan dalam tubuh, contohnya kanker. Kalau dia sedih, maka bisa menyebabkan organ tubuhnya menjadi lemes seperti jantung koroner, gagal ginjal, diabetes. Ingat-ingat, kalau lemes itu berarti biasa dari sedih alias kepikiran. Kalau cengkeh sumbatan itu dari jengkel. Kalau sumbatan dari jengkel. Kalau lemes dari sedih. Kecuali lemes malam suka, beda lagi. Sedih, sedih. Lemes, ya. Jengkel, sumbatan, jengkel. Saya sekarang. Tumor, berasal dari sumbatan, sudah sifat. Seperti seterusnya, kerang, limu, semua. Kalau dia sebelah kanan, biasanya kalimat biasa ini kalian boleh percaya atau boleh tidak. Tetapi tajir, jadi tajir itu ya, nah pengalaman di lapangan, kalau kanan cenderung jadi laki-laki bermasalah pada seorang laki, kalau kiri cenderung perempuan. Contoh, jantung bocor, biasanya jengkel sama perempuan, entah itu istrinya atau istri tetangga. Kalau kanan, misalkan Nio, dia ini bisa jadi jengkel sama laki-laki, entah suaminya atau materialnya misalkan. Kalau ketua keamanan, bisa jadi langsung dia dari sebelah sini. Seperti pertanyaan saya simpel, yang di sini sakit sebelah kiri, misal mata sebelah kiri, gigi sebelah kiri, dada sebelah kiri, perut sebelah kiri, kaki sebelah kiri, tangan, sebelah kiri, sebelah kiri. Nah, dicari nanti siapa perempuan tersebut. Kalau kanan juga, nah mungkin itu jengkel dengan ketua keamanan. Bisa jadi. Jadi Allah menaruh penyakit di dalam dirimu itu tidak sembarangan, maka jangan berpikir sembarangan. Allah menaruh penyakit di dalam dirimu tidak sembarangan, maka jangan berpikir bahwa seolah-olah Allah menaruhnya dada. Dan Imam Allah Taala tidak mungkin dulu yang menerbang langit saja maka Allah tidak sia-sia. Apalagi penyakit di dalam dirimu pasti ada sebabnya, dari itu sebabnya Allah sendiri. Maka konsepnya tulis, maka kaidahnya adalah siapa yang tahu dia kesalahan sendiri, maka dia akan sembuh dari penyakitnya. Sama konsepnya, siapa yang mengetahui kesalahan dirinya sendiri, maka dia akan lebih cepat sembuhnya. Karena penyakit itu khususnya dari kesalahan diri sendiri. Bila ditanya, ya apa kesalahan saya akan sembuh orang seperti ini. Sulit sembuh. Tapi kalau dia tahu ya saya ini, maka dia akan memperbaikinya dan cepat sembuh. Dirinya 1 hingga 3 kali selesai. Tapi kalau dia tidak mengerti kesalahannya dan tidak mengakui, maka akan sulit sembuhnya. Begitu. Itu konsep pertama. Kalau kalian ingin sehat, kalian ingin sehat atau ingin sakit, maka solusinya harus kembalikan dua sifat ini. Pertama harus sedih dilawan dengan bahagia. Tanda orang bahagia mulutnya ke atas. Contoh,
rumah sakit. Kalau saya nggak bisa, dipaksa dulu. Awalnya dipaksa, apa kebiasaan. Saking biasanya kadang-kadang senyum sendiri. Ini jangan sampai segitu. Ayo Mas itu jadi pertama kalian lagi kalau pulang dari sini ternyata sadar hilang sedih atau bahagia. Kalau pulang dari sini dompetnya hilang sedih atau bahagia. Kalau sedih nanti kalian karena penyakit, kalau bahagia kalian itu ya hilang. Kalian bilang dokter kayak hilang. Biasa saja, orang tua boleh saja, jadi jangan sedih. Lu beritahu, jadi kalau kita untuk naik Allah, maka kita jauh dari penyakit. Kalau kata jangan sedih, cukup maknanya kami buat kamu bagaimana bingung kita di kopi kita kalau yang cukup cukup. Jangan dia kedua kalau kalian pengen sehat terus harus sabar itu pahit atau manis? Jadi pahit aja penyebab membeli habis harus tahu ini sudah tahu pahit, tapi tetap ditelan, dimarahi ketua keamanan pahit atau manis? Tapi tetap ditelan, gitu kan? Ditolak oleh mantan mertua sakit manis atau manis? Tetap telah begitu hasil. Harus maka saya katakan sabar itu mudah atau ringan? Mudah atau berat? Maka hadiahnya surga. Kalau mudah pasti hadiahnya dasar dan sangat betul. Seperti lomba. Nah, pada dengan betul, karena itu poinnya. Kalau kalian bahagia, selalu bahagia meskipun sakit, jangan gatal. Alhamdulillah, sekarang lagi. Yang kedua, seperti istighfar, jangan dinasihati, kamu jangan pernah marah, itu jangan. Itu seperti galau. Kalau kamu galau ini, ya lupa. Menjaga sampai ujung rambut, ujung kepala sampai ujung kaki. Istighfar begitu. Kalau kamu nasihati, dia akan terus sampai subuh terus. Malah hari itu episode kedua. Pengalaman saya, biar saja. Kalau saya takut izin, aku tidak ditakuti oleh izin. Maka jangan takut kepada izin, takut kepada gangguan setan itu mah kata Allah ini kita syaitan kita menimpa sampai penuh tambah. Tapi kalau gangguan perempuan gangguan wanita ini kayak guna boleh sabar dulu.